Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum soli-solihannya Ustazah. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita tetap belajar di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran ketiga, fokus bahasa Indonesia. Sudah siap belajar? Oke, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustazah, sebelumnya ingin mengingatkan kembali kebiasaan baik yang harus anak-anakku sekalian lakukan. Yang pertama, bagaimana sholat 5 waktunya? Ustazah harap sudah sholat 5 waktu dan juga sholatnya tepat waktu sayang ya. Jadi sholatnya tidak ditunda-tunda. Begitu juga kalau ada tugas, juga tugasnya tidak ditunda-tunda, dikerjakan sesuai dengan jadwalnya. Oh ya, anak-anak sebelum belajar ini sudah sholat duha belum? Oke, yang belum setelah ini sholat duha ya. Dan juga ngaji dan murojaahnya sudah harapkan diistiqomahkan setiap hari. Apa lagi ya? Oh ya, jaga kebersihan dan kesehatan ya dimanapun anak-anakku berada. Oke, hari ini kita belajar apa ya? Yang kita pelajari hari ini yakni membuat peta pikiran. Ya, apa sih peta pikiran itu? Peta pikiran adalah suatu bagan atau diagram yang disusun secara sistematis, secara berurut, ya, yang berisi pokok informasi untuk mewakili hubungan yang bermakna antara konsep satu dengan konsep lainnya, sehingga mempermudah seseorang untuk menjelaskan dan memahami suatu informasi atau teks bacaan. Peta pikiran sama dengan peta konsep. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Yang pertama, baca dengan seksama. Jadi kita harus membaca terlebih dahulu ya. Yang kedua, catat informasi penting. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana menemukan informasi penting dan mencatatnya. Dan yang terakhir, kita buat bagan atau diagram peta pikirannya. Oke, ingat, untuk mencari informasi penting kita harus mengedepankan 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? Yang pertama apa? What? Apa? Menanyakan tentang sesuatu. Yang kedua who? Siapa? Menanyakan tentang pelaku. Terus ada where? Di mana? Menanyakan tempat. Ada when? Mengapa? Why? Mengapa? Mengapa berarti menanyakan alasan. Terus ada when, kapan, menanyakan waktu. Dan plus 1H, H adalah how atau bagaimana, menanyakan tentang proses suatu kejadian. Oke. Perhatikan halaman 4 dan 5 di buku tematik 2. Ya. Ustazah punya suatu teks, ya kan, suatu artikel, silakan dibaca. Oke, Venus di perangkap serangga. Ya, di dalam teks ini menjelaskan tentang apa sayang? Ya, tentang tumbuhan Venus. Ya, di sini di paragraf kedua ya dijelaskan Venus adalah salah satu tumbuhan insektivora. Tumbuhan insektivora adalah sebutan bagi tumbuhan pemakan serangga. Nama lain dari tumbuhan ini apa? Ya, biasa dikenal dengan tumbuhan kejora. Venus ini memakan serangga karena hidupnya itu di tanah yang tidak subur, sehingga karena tanahnya kekurangan nitrogen, akhirnya dia mengambil nitrogen itu dari serangga. Pinter. Kenapa dia harus memakan serangga? Karena supaya nitrogennya cukup dan
tumbuhan Venus ini bisa tumbuh subur. Itu yang ada beberapa informasi yang ada di bacaan ini. Oke. Sekarang anak-anakku sudah membaca. Sekarang kita cari tahu nih informasi pentingnya apa saja. Ya, yang pertama, tumbuhan Venus. Ya, judulnya tadi kan Venus si perangkap serangga. Berarti yang disebut perangkap serangga itu adalah tumbuhan ya. Tumbuhan Venus. Yang kedua, pemakan serangga. Ketiga, informasi pentingnya apa? Termasuk tumbuhan insektivora. Pinter. Yang keempat, serangga sebagai pemberi asupan nitrogen. Yang kelima, tumbuhan Venus hidup di tanah yang tidak subur. 6. Saat serangga hinggap atau menyentuh bulu-bulu halus, maka gimana serangganya? Iya, tumbuhan Venus itu atau daunnya Venus itu akan mengatuk dan menjepit serangga sehingga serangganya terperangkap, dan dengan cairan khusus yang ada di dalam daun, akhirnya kandungan nitrogen yang di dalam serangga pun diserap deh oleh tumbuhan Venus dan membuat tumbuhan Venusnya menjadi subur. Nah, sekarang setelah mengetahui informasi penting, kita telah mencatatnya, kita buat peta pikiran atau peta konsep. Karena peta pikiran tadi bagan, berarti kita buat bagannya. Nah, pertama kita tulis dulu judulnya, Venus si perangkap serangga. Oke, bagian yang pertama sesuai pertanyaan 5W1H tadi apa? Apa sih yang dibicarakan di dalam artikel tadi? Yakni tumbuhan Venus salah satu tumbuhan insektivora. Oke, siapa nih yang dimangsa oleh tumbuhan Venus? Iya, tumbuhan Venus itu pemakan serangga. Nah, di mana tumbuhan Venus itu hidup atau tumbuh? Tumbuhan Venus tumbuh di tanah yang tidak subur atau kandungan nitrogennya sedikit. Nah, mengapa Venus memakan serangga? Karena Venus dapat memperoleh asupan nitrogen yang terdapat dalam serangga agar dapat tumbuh subur. Nah, kapan nih serangga itu akhirnya terperangkap di dalam tubuhnya Venus, di dalam tumbuhan Venus? Ya, serangga itu akan terjebak oleh perangkapnya si Venus nih saat dia hinggap atau menyentuh bulu-bulu halus daun Venus. Nah, bagaimana prosesnya? Proses kok bisa terperangkap sampai bisa menjadi subur tumbuhan Venus itu? Terperangkap serangga itu terperangkap terus akhirnya Venus itu jadi subur. Nah, itu dijelaskan di bagian atau menjawab pertanyaan bagaimana prosesnya. Yakni daun Venus akan otomatis tertutup dan menjebak serangga saat mereka hinggap. Daun mengunci dan cairan pada daun mencerna serangga. Dan nitrogen dalam tubuh serangga diserap oleh tumbuhan Venus sebagai sumber nutrisi agar tumbuhan subur. Mudah bukan? Mudah ya. Nanti kalian Ustazah harapkan bisa mencoba sendiri, ya kan? Mencari artikel tentang ciri khusus tumbuhan, ya kan? Bisa dicari di buku atau di Google, ya kan? Di buku kalian sebenarnya ada di halaman 22. Itu bisa kalian kembangkan untuk dibuat peta pikirannya atau peta konsepnya. Baik, ya kan? Mungkin sekian dulu pelajaran kita hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan, dan bila ada kebaikan yang bisa diambil, semuanya berasal dari Allah. Oke, jangan lupa ya ngaji dan murojaahnya, dan sholatnya tetap 5 waktu dan tepat waktu. Demikian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.